Oke ya, rekan-rekan kita lanjut lagi. Tadi saya sudah sampaikan tentang pentingnya memetakan persoalan. Dan Anda tidak bisa mengabaikan begitu saja intuisi yang Anda punya, pengetahuan yang Anda punya, dari manapun itu. Justru nanti akan kita cek dengan riset gitu ya. Jadi jangan diabaikan. Jangan nulis judul dulu. Fokus pada interest Anda. Interest itu kemudian dipetakan jadi what, who, dan konteks. Dicari pada artikel ilmiah populer ya, pada mesin pencari biasa untuk mendapatkan artikel ilmiah populer maksud saya. Setelah kemudian Anda mendapatkan artikel ilmiah populernya, di dalam konten di sana dicari ini sudah diteliti oleh siapa. Pasti akan menuliskan itu biasanya. Nah, itu nanti eh, kita akan eh, apa namanya? Fokusnya adalah pada pencarian jurnal. Jadi artikel ilmiah populernya itu hanya menjadi penjembatan saja rekan-rekan. Nah, misalnya kasusnya tadi kayak kasus yang pertama ya, saya kasih contoh di sini terkait dengan saya kok capek ya ketika zoom di kelas gitu. Kalau rekan-rekan cari di dalam mesin pencarinya misalnya zoom, saya coba ya cari di sini biar rekan-rekan kemudian bisa mendapatkan gambaran. Ini saya menggunakan DuckDuckGo. Saya akan coba cari di sini zoom tired ya, overwhelmed, terus tambah kata science gitu ya, kita coba di sini. Kita coba di sini sudah ada kata-kata di sini, four causes for zoom fatigue. Menarik nih. Ya. Kita buka di sini. Rekan-rekan. Kalau kita buka di sini ya, biasanya nanti akan ada beberapa link-link ya, sama kayak tadi. Dibuka, biasanya linknya adalah link jurnal, dan kita tahu ternyata ada istilah zoom exhaustion and fatigue ya. Ini sudah konstruk rekan-rekan. Nah, ini artikel ilmiah populer ini hanya menjadi penjembatan. Yang kita percaya adalah yang jurnal. Ya, rekan-rekan, sekali lagi. Nah, balik lagi sekarang kita pada pencarian teknis. Prinsip dari pencarian teknis di jurnal itu adalah konsep CCP. Apa itu CCP? Nyari itu harus tahu konsepnya dulu. Terus kita tahu konteksnya apa, terus kita tahu populasinya siapa. Kalau seandainya saya hanya tahu konsepnya saja bagaimana? Nggak apa-apa, jalan aja terus. Fokus saja pada konsep dulu. Konteksnya nanti belakangan. Populasinya belakangan. Populasi juga tidak harus ada. Tapi yang terpenting Anda harus tahu konsep. Ya, konsepnya harus Anda tahu. Misalnya Anda tertarik, fenomena yang membuat Anda tertarik ya untuk menyelami lebih dalam adalah fenomena kecemasan misalnya. Kecemasan pada remaja. Konsepnya kan berarti adalah kecemasan. Bahasa Inggrisnya anxiety. Ya. Bahasa lainnya adalah neurotik. Anda bisa memikirkan lagi, apa lagi ya padanannya. Jadi dalam satu konsep itu Anda harus mikirkan padanannya apa. Anxiety, neurotik, dan lain sebagainya. Misalnya. Misalnya nanti Anda mikir, saya itu tertarik nyari artikel, cemas, tapi kalau bisa cemasnya itu pokoknya artikel jurnalnya nggak sampai depresi. Gitu ya. Ini ada caranya juga, sehingga Anda bisa mendapatkan artikel yang tepat ya istilahnya. Jadi tulis saja di sana, nanti di dalam pencariannya ini saya akan tunjukkan ya. Saya akan buka eh, perpustakaan UNER di sini. Tadi saya sudah tunjukkan. Saya penggemar dari Web of Science, tapi rekan-rekan bisa mencoba eh, apa namanya, ProQuest misalnya, bisa juga mencoba EBSCO, dan semuanya kurang lebih sama ya caranya. Saya akan buka Web of Science. Mohon ini dimanfaatkan semaksimal mungkin karena universitas kita sudah membayar mahal untuk melanggan ini. Tidak semua perguruan tinggi punya privilege untuk kemudian bisa membuka Web of Science. Saya misalnya akan buka di sini dari PowerPoint yang saya punya tadi adalah kita buka di sini. Saya tertarik dengan anxiety. Anxiety, kalau saya hanya mencari seperti ini ada 429.583 artikel. Ya, dan ini juga eh, apa ya, kata kuncinya biasanya agak terbatas kalau kita nulisnya anxiety, rekan-rekan. Akan lebih baik kalau kemudian saya mencarinya
dengan, saya akan tulis di sini, lebih baik saya tulis ANSI bintang. Ya. Kenapa ANSI bintang? Karena ada jurnal yang menuliskan di abstraknya kata-katanya adalah anxiety. Ada yang menuliskan dengan kata anxious. Ya. Jadi kalau dikasih tanda bintang, rekan-rekan, di sini berarti apapun yang berada di belakang i itu akan ikut masuk di sana. Ya, bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Apapun yang kemudian ada di belakang i itu kemudian akan masuk. Tapi rekan-rekan juga harus melihat sinonim katanya apa dari anxiety. Sinonimnya kebetulan adalah neurotik ya. Ini kebetulan sudah ada jejaknya, jadi saya tinggal klik di sini. Neurotik. Kenapa kemudian neurotik saya kasih tanda bintang? Karena bisa jadi nulisnya adalah neuroticisms beberapa jurnal. Ya. Jadi saya akan nyarinya begini. 471.000. Ya, jelas lebih banyak, sudah pakai kata or ya, alternatif. Di sini. Saya ini misalnya pengen cari artikel-artikel yang berhubungan dengan kecemasan apapun itu, tapi nggak sampai pada bunuh diri misalnya. Kalau seperti itu rekan-rekan tinggal ditambah dengan kata not ya. Kita coba ya di sini rekan-rekan. Saya akan balik lagi untuk pencariannya. Balik lagi. Anxiety, saya tadi harusnya bintang ya. Or neurotic, not depressed. Rekan-rekan tahu kenapa ini sudah di dalam PowerPoint-nya sudah jelas contohnya. Kalau Anda lihat di sini, ini salah satu contohnya, not depressed. Saya kasih tanda bintang. Ya. Ini kalau Anda lihat di dalam ini jelas ya caranya kayak gimana. Nah, saya sendiri biasa memberikan dalam kurung biasanya. Tapi kalau kemudian saya jadikan begini, tadi kan sekitar 457.000 ya. Jadi 470.000 ya. Berkurang jadi 467.000. Intinya di sini adalah saya mencari artikel yang mengupas persoalan kecemasan dan neurotik, tapi bukan pada tidak sampai pada depresi, misalnya seperti itu. Nah, dalam kasus ini, rekan-rekan, seandainya saya tidak ada kata kunci alternatif yang lainnya, maka pencarian yang berhubungan dengan konsep udah selesai. Tapi ya masa kita akan membaca 467.799 artikel ini? Kan ya habis waktu kita ya. Sampai Anda S3 pun biasanya nggak akan selesai itu. Kemudian baca ratusan ribu artikel. Yang menarik, di Web of Science itu sudah ada beberapa pilihan untuk melihat ya cluster artikel. Ada yang highly cited papers, ada hot papers, ada review artikel. Saya lebih senang untuk kemudian melihat yang highly cited papers dan hot papers misalnya. Nanti juga ada review artikel. Review artikel berarti dia merangkum temuan-temuan sebelumnya itu seperti apa, itu juga boleh. Tapi kalau highly cited papers itu artinya adalah artikel yang sangat banyak dikutip oleh ilmuwan-ilmuwan ya. Ini biasanya artikel-artikel penting, banyak banget dikutip. Yang hot papers adalah ada artikel yang baru terbit tetapi banyak banget dikutip, rekan-rekan. Ya, setelah ini seperti ini saya akan refine. Kalau saya lihat nanti di sini sudah jadi 2.994 artikel. Apakah iya ini kemudian akan dibaca semua? Ya belum tentu juga. Mungkin rekan-rekan hanya tertarik pada hot papers-nya saja. Hot papers itu yang sekarang lagi in apa? Tinggal di refine. Di sini. Ya. Ada 54 artikel yang jadi hot papers. Topiknya baru, bisa jadi baru ya. Maksudnya ini adalah risetnya baru dipublish ya 2022 kita lihat, tapi kutipannya udah banyak. Kita lihat kutipannya udah banyak, makanya disebut sebagai hot papers. Review artikel itu juga penting rekan-rekan, karena review artikel itu biasanya akan memberikan kita pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan kita membaca artikel-artikel empiris yang sifatnya satuan. Karena kalau yang artikel empiris kan biasanya hanya melihat
apa namanya, variabel-variabel tertentu saja gitu ya. Kalau yang review kan enggak, itu sudah dilakukan sebuah sintesis ya. Banyak artikel empiris yang kemudian disintesiskan jadi satu artikel. Nah, kalau saya kemudian ingin lihat ya, highly cited papers, review artikel yang highly, yang hot papers, kira-kira ada berapa di sini rekan-rekan? Hanya ada 24. Ya. Coba sekarang kalau kita copy hal yang sama, kata kunci yang sama ini pada scholar.google.com, tempat Anda biasanya mencari jurnal ya istilahnya. Kita lihat di sini scholar.google.com. Anda mendapatkan 23.500 hasil, itu pun Anda tidak bisa memetakan berdasarkan jenis artikel, apakah itu highly cited papers atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini Anda hanya bisa memfilter berdasarkan tahun. Jadi ini sangat tidak enak untuk dibuat nyari jurnal rekan-rekan. Nah, di sini enak banget ya. Jadi sudah bisa tercluster nih artikel review, highly cited, dan hot papers. Anda juga bisa melakukan filtering berdasarkan tahun ya. Anda juga bisa melakukan filtering berdasarkan disiplin ilmu kalau Anda pakai dengan kategorinya yang dibuat oleh Web of Science. Jadi kalau khusus psikologi misalnya berapa gitu, menjadi jauh lebih sedikit lagi rekan-rekan yang kita cari. Kalau kita lihat yang psikologi, clinical, developmental, terus kemudian psikologi biasa, multidisciplinary, ya kita ambil juga psikiatri dan juga neuroscience misalnya, ternyata kalau di rewind 13 artikel saja rekan-rekan. Oke. Ini dan kalau kemudian Anda mau clear ya istilahnya, pencarian tadi mau dihilangkan, tinggal di clear all aja. Ini akan balik pada semula 467.799. Ingat ya rekan-rekan ya, pencarian itu kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang lebih sedikit, ya harusnya Anda memikirkan ini. Kalau tadi saya menuliskan di sini adalah CCP. Konsepnya ketemu nih, tapi Anda juga harus mikir konteksnya apa. Konteksnya misalnya adalah saya tertarik untuk melihat menelusuri artikel-artikel yang berhubungan dengan kecemasan, terutama pada remaja. Ya. Nah, remaja itu bahasa Inggrisnya apa ya? Adolescence. Anda lihat ya, adolescence. Tapi kan ada yang menuliskannya dengan adolescence, ada yang menuliskannya dengan adolescent pakai T. Daripada kemudian Anda menulis adolescence or adolescent yang pakai T, mendingan dikasih tanda bintang aja, karena itu berarti semua yang di belakangnya E, baik itu yang ditulis CNC ataupun yang NT itu ya, itu akan ikut masuk. Dan kemudian Anda juga harus memikirkan sinonimnya apa. Kan sinonimnya adalah teenagers ya. Ada yang menuliskan dengan teens gitu ya. Makanya lebih baik kemudian akan saya beri tanda bintang. Ada yang menuliskannya dengan youth misalnya. Misalnya seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, bagaimana proses cara mencarinya? Tinggal saya buka tadi Web of Science ya. Tadi kan saya tulis di sini anxiety or neurotic not depressed. Ini akan saya beri tanda kurung rekan-rekan. Saya akan beri tanda kurung. Terus kemudian saya kasih tanda N. Ingat ya bedanya on dan on dan N dan or ya rekan-rekan, bedanya or dan N ya. Kalau or itu alternatif, kalau N itu berarti harus ada syarat. Tadi konsep udah beres, sekarang kita nyari konteks. Konteksnya misalnya tadi pada saya tertarik untuk melihat artikel-artikel terkait dengan kecemasan pada remaja. Jadi saya akan nulisnya adolescent bintang or teen. Anda sudah saya jelaskan kenapa harus pakai tanda bintang, or youth di sini. Ya kan? Saya coba klik jadi 59.765. Ini padahal masih belum saya filter. Ini masih juga terlalu banyak artikelnya. Biasanya kita juga carinya spesifik nih. Biasanya kan orang tertariknya gini, Pak, saya tuh tertarik untuk melihat kenapa sih misalnya remaja-remaja perempuan itu gampang cemas. Ingat ya, berarti kan di sini ada dua konteks nih, remaja perempuan, remaja dan perempuan gampang cemas. Nah, kita lihat di sini, cemasnya udah beres ya, kita tulis kayak gini, remajanya udah beres, tapi yang belum adalah perempuan. Jadi kita tinggal klik di sini, terus kita cari lagi di sini ya, and
perempuan itu misalnya ada orang yang nulis dengan woman ya, ada yang menulis dengan girl bintang, ada yang menulisnya dengan ini huruf besar ya kalau bisa rekan-rekan ya, dengan female ya misalnya. Kenapa di sini menggunakan tanda tanya? Karena ada alternatif, bisa woman, bisa woman. Jadi kalau di tengah-tengah ya eh, ada beberapa alternatif, Anda pakai tanda tanya. Ada beberapa database yang tanda tanya tidak bisa tapi menggunakan tanda tagar ya. Kalau di sini menggunakan tanda tanya. Kita coba di sini dia dapat atau tidak, berkurang lagi 16.981 artikel rekan-rekan. Ya, kita lihat di sini sebenarnya rumusnya ya rekan-rekan ya. Misal woman ya atau woman gitu ya. Kalau seandainya populasi, kalau ada ya sudah tinggal ditulis saja misalnya Asia gitu ya. And Asia gitu ya. Tapi biasanya kalau populasi ditulis terlalu spesifik itu di jurnal tuh nggak menuliskan ini Asia itu kan negaranya banyak ya, berarti kadang-kadang kita harus menuliskan banyak negaranya gitu ya. Tapi ini kita lihat sudah berkurang jauh dari 400 berapa tadi? 450 ribuan ya. Lebih bahkan. Jadi 16.981. Dan kita bisa melakukan hot papersnya cuma 3, kita lihat ya. Artikel yang berhubungan dengan kecemasan pada remaja perempuan. Hot papersnya cuma 3, jadi riset baru dan banyak dikutip 3. Tapi yang highly cited papers 152. Kalau saya klik di sini highly cited papers dan hot papers ada 152 ya rekan-rekan di sini. Bisa kita mungkin mulai petakan untuk dibaca. Yang review artikel ada 48. Ada tidak irisannya antara review artikel, hot papers dan highly cited papers? Kita klik di sini di refine. Ternyata 48 artikel yang review ya. Review dan highly cited lagi ya. Kalau review itu biasanya highly cited. Enaknya baca artikel review itu kita bisa tahu apa namanya ini ya rangkuman atau sintesisnya seperti apa. Nah, model Boolean logic dan truncation dan wildcard seperti ini, cara pencarian seperti ini berlaku pada semuanya akhirnya. Rekan-rekan kalau nanti membuka perpustakaan Unair, kalau saya buka misalnya perpustakaan Unair dan saya buka ProQuest, saya coba buka perpustakaannya Unair, lib ya, .unair, saya buka di sini yang e-journal sudah ada. Saya misalnya mau mencarinya di ProQuest ya, ini kok tidak kelihatan, saya coba buka di ProQuest rekan-rekan. Mana ya ProQuestnya, ini kan salah satu favorit saya juga, ada Scopus juga ya. Tinggal buka di ProQuest, saya tinggal cari, saya copy paste begini, dia juga akan mencari rekan-rekan. Ada 95.840 full text. Tapi kan saya tertariknya juga yang peer review ya. Peer review itu biasanya kan yang jurnal ya. Kita cari kalau seandainya dua ini kita cari ada 33.000. Kita juga bisa melakukan pencarian hanya berdasarkan scholarly journals. Kalau scholarly journal full text dan peer review yang tersedia ada berapa? Ada 33.862. Kita bisa juga mencarinya berdasarkan tahunnya kapan ya rekan-rekannya. Ini apa namanya kalau kita kemudian mencari di ProQuest. Ada lagi tempat pencarian yang lain yang sangat populer namanya adalah PubMed ya rekan-rekan. Ini adalah PubMed. Ini kita juga tinggal copy paste di sini. Anda akan mendapatkan begitu banyak artikel juga. Ini juga database jurnal. Kita lihat di sini ada sekitar 4.787. Kita bisa melakukan filter berdasarkan free full text, dan lain sebagainya rekan-rekan. Jadi nanti tinggal dipilih. Kalau Anda mencarinya di Google, Anda tidak akan mendapatkan jurnal. Akan less likely Anda mendapatkan jurnal. Di Google Scholar, filternya sangat terbatas. Jadi mulai sekarang ganti kebiasaan Anda untuk mencari artikel di indeks ataupun database yang sudah dilanggan oleh perpustakaan kita. Sayang karena sudah bayar mahal dan tidak semua perguruan tinggi punya privilege untuk ke sana.
Jadi kata kunci keseluruhannya misalnya seperti ini ya rekan-rekan, nanti bisa di copy paste. Ya, ini kalau bisa menggunakan huruf besar, or, and, dan not-nya dan lain sebagainya. Ya, nanti dibaca sendiri. Ingat ya rekan-rekan, penting ketika Anda nanti mencari kata kuncinya, dan kata kunci itu didapatkan dari awal loh ya. Ketika Anda sudah memetakan what, who, dan konteks, itu biasanya Anda sudah mikir kata kuncinya. Akan semakin dipersempit ketika Anda sudah dapat jurnalnya gitu ya. Anda harus memperhatikan alternatif spellingnya seperti apa. Behavior atau behavior gitu ya. Randomize yang pakai ejaan Inggris atau ejaan Amerika. Sinonimnya juga harus dipikirkan. Karena ini nanti akan um, uh, berkaitan dengan penandaan ya istilahnya. Apakah Anda menggunakan dalam kurung ya, kayak tadi woman dan woman itu kan bisa gitu ya, terus kemudian akhirnya dikasih tanda apa, tanya gitu ya. Kalau behavior dan behavior berarti kan Anda juga tinggal memberikan tanda tanya ya, karena itu ada di tengah-tengah gitu ya. Kalau sinonim ada anak-anak itu ada child, ada infant, berarti nanti tinggal child or infant or apa gitu ya. Jadi harus diperhatikan hal-hal yang ada di sini rekan-rekan. Nah, saya ingin mengulang lagi beberapa hal penting yang ya tadi teknis, sekarang adalah berkaitan dengan apa yang kemudian harus Anda lakukan. Sintesisnya bagaimana? Satu, fokus pada ide dulu. Jangan remehkan ide. Lihat what, who, dan konteksnya. Petakan di kertas biasa aja. Jangan remehkan ide-ide kecil dari Anda. Dan ingat, pencariannya selalu iteratif. Iteratif itu bolak-balik gitu ya. Jadi ya tidak kerap kali kemudian tidak sekali nyari terus dapat gitu ya. Baru setelah Anda baca pada media massa, terutama setelah mendapatkan artikel ilmiah populer, Anda kemudian eksplorasi jurnal. Nah, di jurnal ini biasanya Anda akan menetapkan variabel utama, terutama variabel Y-nya kalau di dalam riset kuantitatif. Baru setelah itu, Anda akan mencari jurnal lagi. Jadi setelah mantap variabel Y-nya, baru Anda menetapkan variabel X-nya. Nanti akan Anda bandingkan nih. Ya. Riset yang ngomong bahwa reward itu akan berpengaruh terhadap engagement itu kan banyak banget ya rekan-rekan ya. Nah, itu kan harus Anda bandingkan nanti ya. Populasinya samakah dan lain sebagainya. Nah, cara membandingkannya dengan seperti apa? Dengan membuat tabel temuan. Tabel temuan untuk mempermudah sintesis yang Anda punya. Tabel temuan. Terus kemudian setelah tabel temuannya jadi, baru kemudian membuat outline. Ya. Outline itu untuk mendapatkan gambaran besar. Poin-poin yang mau ditulis apa. Ingat rekan-rekan, kalau Anda kemudian ingin menuliskan itu langsung pada narasi, kebanyakan kalau anak zaman sekarang itu akan cenderung pakai rumus berburu dan meramu, alias Ctrl C Ctrl V gitu ya, copy paste gitu, ceplak ceplok aja gitu. Jadi biasakan tidak langsung menarasikan, tapi bikin outline sehingga kemudian logis, tidak harus panjang. Kita tidak ingin membuat karya tulis yang bertele-tele. Yang penting concise, lugas, jelas ya, message-nya tersampaikan. Jadi fokus pada ide, eksplorasi jurnal untuk menetapkan variabel Y, setelah itu eksplorasi jurnal untuk melihat variabel X-nya apa aja, variabel determinannya apa. Terus kemudian buat tabel temuan. Terus kemudian baru kita buat online, baru kemudian kita narasikan. Saya ambil contoh lagi, rekan-rekan. Ini adalah contoh dari tabel temuan ya, tabel temuan. Riset-riset yang ada, rekan-rekan, ini riset-riset yang ada, biasanya nanti akan kita masukkan di sini satu-satu. Satu-satu risetnya apa. Baru nanti kita setelah ini kita masukkan di list di sini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan mendasar. Ada persamaan atau perbedaan nggak dalam riset-riset sejenis ini? Saya akan ngasih contoh ya rekan-rekan ya. Ini adalah salah satu contoh mungkin yang bisa saya berikan. Saya mungkin agak lupa tempatnya ini di mana ya rekan-rekan ya, tapi coba ya kita buka di sini. Bukan, sorry, saya jadi agak lupa. Ya nanti akan saya lampirkan ke rekan-rekan ya
Bagaimana contohnya? Tolong saya ditagih, mungkin saya bisa sampaikan itu di mana, di Saiki ya, sebagai contoh. Misalnya, oh ini ada salah satu contoh ya, rekan-rekan bisa melihat di sini. Ini riset ya, ini contohnya rekan-rekan. Jadi dia memasukkan hasil pembacaan jurnalnya seperti di dalam tabel temuan ini, dimasukkan ya, seperti di sini rekan-rekan. Satu-satu dimasukkan semuanya seperti ini, sehingga dia dapat gambarannya seperti apa. Baru nanti dia akan menjawab 3 pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan biasanya. Bagaimana konsep, faktor, indikator, dimensi atau variabel kunci terkait satu sama lain berdasarkan literatur yang Anda baca. Yes, dia bilang apa yang sama gitu ya. Ada, walaupun bahasanya macam-macam, tapi ternyata intinya adalah rewards misalnya dan lain sebagainya. Terus kemudian dia akan menjawab pertanyaan kedua. Ada nggak ketidakkonsistenan pertentangan argumen dari berbagai literatur? Pada awalnya nggak ada pertentangan ya, sama-sama bertujuan melihat apakah reward misalnya akan berpengaruh terhadap employee engagement. Tapi ternyata ada beberapa hasil yang berbeda. Ada yang hasilnya signifikan, ada yang hasilnya tidak signifikan. Terus kemudian apa yang diperlukan untuk pengujian lebih lanjut karena kurangnya bukti, hasil yang tidak meyakinkan dan kontradiktif. Nah ini baru ketahuan ya. Oh ternyata pengujian lebih lanjut misalnya perlu untuk menambahkan variabel moderator tertentu misalnya, atau mungkin populasinya bisa jadi hasil berbeda karena populasinya juga berbeda. Nah itu menjadi landasan awal ya rekan-rekan di sini untuk membuat outline. Jadi tabel temuan yang kemudian kita punya di sini nanti biasanya akan kita warnai ya, ada hasil yang berbeda, kita jawab 3 pertanyaan, nah kita bikin outline. Ini outline-nya rekan-rekan. Biasanya ini menjadi outline latar belakang ya, ini contohnya. Biasanya di latar belakang itu ini yang Anda jawab rekan-rekan itu adalah ini, ada nggak ketidakkonsistenan ya. Ingat ya, tadi kan ada 3 pertanyaan, bagaimana konsep dari jurnal-jurnal tadi itu yang sudah Anda baca bisa terkait satu sama lain ya, itu ada di bagian 2, di bagian ini. Terus kemudian setelah itu Anda tadi kan sudah memetakan juga ketidakkonsistenan atau pertentangan argumen ya, sudah dipetain. Nah itu akan dituliskan di bagian ini kalau di dalam outline-nya. Baru kemudian kita akan menuliskan ya, kalau ada ketidakkonsistenan, terus untuk menguji lebih lanjutnya gimana? Kita ingin membuktikan apa? Apakah mau melihat validitas eksternalnya, ataukah kemudian ingin melihat validitas internalnya ya? Karena ketidakkonsistenannya lebih berkaitan dengan persoalan populasi misalnya, makanya validitas eksternalnya ingin kita lihat. Nah ini dari outline ini rekan-rekan biasanya akan jadi, ini contoh ya outline-nya rekan-rekan. Ini contoh outline-nya, kita bisa lihat ya. Semua di awal biasanya prevalensi. Biasakan menulis di awal-awal itu adalah prevalensi. Insiden bisa, kasus bisa. Kalau Anda lihat di sini 1, 2, 3, 4 ya, ini merupakan kolom pertama. Ini kolom pertama. 1, 2, 3, 4. Kolom kedua ya, kolom kedua itu adalah item-itemnya rekan-rekan. Fakta, prevalensi, dampak, karakteristik agen itu adalah kolom kedua. Kita back di sini, ini kolom kedua. Jadi item tadi ada 4 hal kan yang mau dilihat ya. Yang pertama adalah problem sosial, konstruk utama, kontradiksi, apa yang diteliti. Itu ada pada kolom pertama. Bagian ini, latar belakang persoalan. Terus kemudian item-item yang ada di sini itu biasanya ada pada kolom kedua. Kolom ketiga itu apa? Kolom ketiga itu adalah buktinya apa? Makanya di kolom ketiga itu yang terpenting adalah bukti berdasarkan jurnal yang Anda sudah baca, berdasarkan sumber kredibel yang sudah Anda baca. Makanya semua kita lihat di sini bersumber kan. Di Australia misalnya 1 dari 3 responden mengalami IPSA, punya emas, punya Hall and Hearn. Jadi tidak ada satupun yang berdasarkan dari pendapat subjektif atau klaim subjektif. Ya, kita lihat semuanya di sini. Nah, ini dasar dari nanti Anda membuat sebuah narasi
dari pendahuluan, sehingga pendahuluannya tidak ke mana-mana. Nah, nanti dicermati sendiri rekan-rekan PowerPoint yang sudah saya berikan pada rekan-rekan, dicermati ya, dicermati baik-baik dan dikerjakan penugasannya. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan mohon nanti dituliskan di dokumen yang akan disubmit di Saiki. Sampai itu dulu pertemuan asinkronus kita hari ini. Tentunya dengan segala keterbatasan yang kita punya karena cuti bersama yang terlalu banyak, mudah-mudahan ini tidak menghalangi rekan-rekan untuk ingin tahu. Dan kalau memang ada yang tidak tahu, pastinya banyak yang sangat terbatas ya di sini dengan model asinkronus seperti ini. Mohon dituliskan di dalam dokumen penugasannya. Oke, rekan-rekan, terima kasih banyak, dan sampai jumpa nanti di perkuliahan tatap muka.